tasawuf. Jika tidak, dia berarti dia ada di luar had tasawuf. Itu yang Syekhna Daiman kalau di Mesir, beliau mengatakan, ya ahbab, irham nafsak, kasihani dirimu. Kamu tak jujur di majlis ini bersama aku, lebih baik tinggalkan aku. Kau jadi dirimu sendiri, duduk manis dan jadi dirimu, itu lebih afdal. Mungkin kamu lebih berjaya di situ daripada di sini tak sidik, ya, dunia gagal, di sini gagal. Irham nafsak, utrukni, tinggalkan saya. Hada tarik siddiqin wal aulia. Kalau kau tak nak keluar, itu lebih afdal kamu duduk di makamnya dan kamu berjaya daripada di sini tak berjaya. Mungkin kamu lama kelamaan mengingkari dan menghina, satakunu ifritan wa iblisan. Ya, selalu saya cakap begitu. Karena tasawuf mewarnai sidqul ubudiyah. Tak pikirkan siapa-siapa, hatta syekh. Allah, itu tasawuf. Kemudian wadab'iha ila at-tafani fi mardatillah. Tasawuf itu mendorong dia untuk lebur kepada fana, kepada ridha Allah. Dia tak inginkan kasyaf, karamat. Yang diinginkan Allah ridha bas. Itu matlamat sama. Akhir daripada tasawuf, ridha. Tak ada yang diinginkan. Jika dia ingin karamat kasyaf, itu hawa nafs dan dia sesat, tidak akan sampai ke jalan tasawuf, tidak akan sampai kepada Allah. Itu termasuk sesat. Abdul mukasyafat, abdul maqamat, abdul karamat. Kemudian tasawuf itu mewarnai his ar-raqiq. His itu semana his? Indra. Mata, dengar, rasa di sini. Raqiq. Maknanya mata tengok benda, tapi yang dicapai adalah hikmahnya maknanya. Telinga dengar sesuatu yang dilihat. Karena apa? Semua misi Allah tajalli. Artinya jika sesuatu, jika apapun jika dihantar sudah kepada kita, dia tangkap secara raqiq. Jadi tak pikirkan orangnya yang bawa. Orang bawa musibah kepada kita, dia tak pikirkan orangnya. Dia pikirkan orangnya adalah sebuah wasilah, sarana yang digunakan Allah untuk sampai kepada kita. Adapun dia, kita serahkan kepada Allahnya sebagai khaliknya. Apa maksud Allah kepada dia? Tapi jika sudah kepada kita, berarti ini, jadi itu husnuzan billah, positive thinking. Di Indonesia cakapnya positive thinking. Selalu berpikiran positif kepada apa-apapun. Jadi tengok orang-orang di sekitarnya seperti yang ditetapkan dalam adat dan syariat. Ada bernama bapak, bernama ibu, bernama istri, bernama anak, bernama suami, bernama guru, bernama murid, bernama jiran, bernama tetamu. Adalah mission yang Allah gunakan untuk kesempurnaan kita. Tak pikirkan orang, semua itu, karena itu adalah Allah yang punya maksud kepada dia semua. Itu his raqiq. Terhadap apa? Biwujudillahi wa syuhudih. Karena dia tengok Allah. Mereka ahlillah, syuhud, ya, terhadap wujud Allah. Syekh Yusuf mengatakan, tak semua yang saya tahu dan saya cakap ya Rahim. Tak semua yang saya tahu saya cakap. Karena mereka orang yang membaca dengan firasat dan dibuka asrar oleh Allah tentang hikmah hidup atau tentang sesuatu. Tetapi karena tujuan mereka Allah itu adalah imtihan dari Allah. Bukan macam dukun, memang dia maunya kasyaf. Macam dukun kan, atau banyak orang awam sukanya dengan orang sufi, begitu datang langsung orang sufi tengok
Oh. Itu senang orang awam. Orang sufi tak ada dia boleh tahu macam. Kena tahu pun. Karena jika Allah bukakan asrar, Allah bagi sekali adabnya untuk membuka, untuk tidak membuka. Jika bukan, makanya istidraj, bukan karamah. Jika Allah bukakan asrar, Allah bagi sekali dengan adabnya untuk tidak katakan. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Awalnya mungkin macam kira-kira macam akan terjadi seperti ini. Allah. Langsung Allah bagi adab untuk beradab kepada orang tidak percaya. Begitu kejadian, musibah besar. Allah, ini yang Allah cakap kemarin. Syukran. Dia sudah tengok sebelumnya. Jadi begitu timpa musibah besar, Allah. Kalaupun boleh cakap, karena ada makna tujuan Allah untuk menjauhi dia kepada selain Allah. Kalaupun disuruh cakap justru untuk membantu dakwah agama dan membuat dia jauh kepada karomah yang dibagi oleh dia. Jika tidak, ya, berarti itu istidraj, makar. Karena seorang ahlilah selalu takut dengan makar Allah. Makin tinggi dekat kepada Allah, makin takut. Jika Allah bagi senang saja sedikit, oh, ini Allah mau jauhkan saya, mau uji saya dengan ini. Tak, saya tak ingin Allah. Jadi selalu takut dengan Allah. Apa-apa yang dibagi yang senang-senang, yang enak-enak, dia takut. Tak, saya tak mau. Macam orang sangat cinta sangat. Apabila dia mau, si kekasihnya mau bagi selain dia, tak, saya tak mau. Nanti kau tinggalkan saya. Nah, kita memang inginnya yang selain itulah. Selain Allah. Mau karomat, mau kasyafat, mau yang aneh-aneh. Tasawuf tak ada aneh-aneh. Kalau mau masuk tasawuf yang aneh-aneh, masuklah rumah sakit jiwa. Nah, di situ tempatnya aneh-aneh. Tasawuf punya ulul albab, keseimbangan zahir dan batin. Itu tasawuf. Itu hissir raqiq biwujudihi wa syuhudihi. Dulu anak fakir mau masuk tasawuf masih curiga, jangan-jangan karena dulu tak suka macam khurafat bid'ah, tak suka. Jangan-jangan ada. Makin masuk makin tak nampak. Tak ada. Karena hati berjanji kalau ada, wallahi lazim saya balik keluar. Tak suka dengan saya. Makin masuk makin tak ada. Justru makin ke dalam tasawuf makin murni tauhid Allah. Ada rasa setan mungkin goda. Ada rasa jangan-jangan saya tertipu, padahal ada. Tapi tengok, tak ada di tasawuf bid'ah, tak ada khalis, tak ada murni tauhid. Kalau saja ada, keluar. Padahal dulu memang ingin keluar, tapi tak. Soal berdoa mudah-mudahan ada yang, tapi makin dekat makin tak ada. Ya Rabbi. Itu tasawuf. Wa ja'ala ashabahu yas'aduna bi masyairihi bil batinah. Orangnya merasa bahagia dengan perasaan yang batin. Meskipun zahirnya nakidah. Zahirnya susah. Itu yang diwarnai tasawuf. Di situ indahnya. Ya, dia dibagi perasaan bahagia di batin meskipun zahirnya nakidah. Fima yaran nas. Yang ditengok oleh orang tak ada apa-apa.
Karena mereka mengatakan habsi khalwah, nafi siyahah, qatli syahadah. Jadi sufi mengatakan begitu. Kalau saya tak ada, saya khalwah. Bukan saya sedih, saya bersama Allah. Ya. Kalau saya tak ada, saya dakwah. Kalau saya mati di mana-mana, syahadah, syahid. Jadi tak ada yang apa? Tak ada yang menderita. Orang mau sendiri karena tak suka dengan orang. Tak ada bersama dengan Allah pun. Kalau dia pergi mau melipur lara, melipur duka. Ya, mati pun dalam keadaan tak terima kepada Allah, dibuat nikmat yang banyak itu karena tak sesuai dengan nafsunya. Ini tasawuf yang hakiki, yang dibukakan matanya oleh Allah bahwa yang dari Allah baik, tak ada yang tidak baik, karena dia menerimanya tidak dengan nafsu. Baik. Kemudian Al-Fakir melihat tak ada buku di sini. Wa najidu hunaka ba'dul kutub al-mu'asirah tatahaddas an tasawuf min wijhati nazarin ilmiyatin bahtah. Ada orang tulis tasawuf teori belaka, itu di akademis. Wa nazariyah ghaira wadihah, teorinya tak jelas pun. Wa maraji' dirasa maktabiyah mujarradah, dia hanya nulis referensi buku saja. Nukil. Ruhaninya tak ada tasawuf. Bihaitsu yas'abu 'ala al-muslimul munsib tatbiquhu. Nah, orang yang ingin bertasawuf tak dapat mentatbik kepada buku yang terlalu teori sangat. Kemudian ada buku lagi yang bercerita terlalu praktis, terlalu praktikal, tapi humud, tak jelas. Tak boleh orang yang kontemporeri memahami dengan pemahaman yang sistematis, karena mungkin nulis langsung praktik, tak tahu macam awalnya apa secara sistematik, tak. Wa kilahuma yushkil alaihim. Dua buku itu mempersulit mereka. Wa 'ala ar-raghib bi suluki hadha tariq, dan mempersulit orang yang nak masuk mereka. Bikillati ba'ihim fil ilmi wal amal, karena memang dianya tidak punya ilmu dan amal, susah. Fakana la budda min kutubin taj'alul amra wadihan fi mahalli. Karena ada buku yang sesuai dengan keinginan orang yang membacanya. Wa tajma' bainan nazariyati wa tatbiqiyah, yang menghimpun antara teori dan praktikal. Wal ilmiyati wal amaliyah, dan ilmu dan amali. Wa sawfa nuhawil fi hadzal kitab al mutawadi. Al-Fakir berusaha di dalam kitab ini an najma' bainan nazariyah wa tatbiqiyah wa bainal ilmiyah wal amaliyah muntaqiyatan. Dipilih penulisan ini min butuni kutubil qaum, dari butun, ismana butun, dari isi, dari usul-usul kitab yang ditulis orang sufi sendiri. Wa multaqitatan, dan diambil min afwahihimil mubarakah, dari mulut mereka. Karena tasawuf khibrah. Sebetulnya orang sufi, Syekhna Yusuf lebih sepanjang ana bersama beliau lebih indah. Dia cakap tak baca buku, dia duduk cakap saja. Kalau baca buku terikat dengan buku. Sebetulnya memang betul orang sufi tak perlu buku, karena istimdad tasawuf ba'dal Quran wa sunnah futuhatuhum wa ilhamuhum. Futuhat dia. Hatta dia baca buku yang dibacakan adalah tentang sair ruhani, perjalanan ruhani. Buku cuma pedoman saja. Karena kita perlu buku, kalau tak buku susah. Tapi dia menceritakan tentang khibrah. Orang akademis kan, mana apa yang dibaca tak ada, dia kena ada sistematis.
Sufi bukan rohani, dibimbing. Seolah-olah hayyan nasir, mari berjalan rohanimu kepada Allah. Saya berbicara tentang rohanimu, bukan rohanimu, tapi dari pengalaman. Macam seorang ayah mentarbiah anak kecil baru 2-3 tahun macam ini berlari, maka ayah akan berlari seperti dia. Mari, mungkin ayahnya pura-pura tertinggal, anaknya cakap, ayah kalah, aku boleh lebih laju daripada ayah. Senang-senang dia tertawa. Itu murid selalu mengatakan, saya ini tak, biasa aja. Karena kalau orang tua ini berlari terus, anak duduklah, tawang berjalan. Kalau kita mau tengok syekh itu dia sendiri rohaninya, berhenti kita, bye-bye. Mari nak, kita belajar berlari, mari. Terus laju ayah itu. Anak kecil yang baru berjalan, lebih lagi baru berjalan. Itu sebabnya seorang murid tak boleh i'tirad, karena akalnya akan ikut nafsu. Saya kok macam ini, bukan macam ini, ente macam itu, bukan saya. Karena dia tunjukkan larinya macam ini. Kok ayah tak boleh lari, ayah. Inti yang tak ada boleh lari, bukan aku, kata ayah. Itulah saya. Tapi ini pun murid kena memang dibina terus, sehingga dia tak terasa bahwa dia diajar lari oleh kekuatan dirinya yang dirangsang, diterapi, dirangsang lah, diasuh. Tapi dia merasa aku yang berlari, betul. Tapi kalau emosional dia tidak diterapi, tidak dirangsang, tak keluar. Itu terbiasa betul. Maka diambil dari mulut mereka di majelis irsyad mereka. Khususnya kami sebut di sini perkataan dan nasihat Syekhna al-Murabbi wal Mursyid ar-Ruhi fi majalis irsyadihi Sidna al-Imam Syekh Yusuf Muhyiddin Rikul Bahuri al-Hasani. Allahumma. Sehingga buku ini berharap boleh membuat orang-orang yang munsib rindu, dan orang-orang yang ingin masuk dalam tarekat boleh melakukannya. Ini mukadimah. Kenapa ditulis at-tasawuf allazi nuridu? Nuridu ini yang diinginkan oleh mereka ahlillah, bukan oleh kita. Karena orang semua tasawuf diinginkan oleh kita. Selalu kepada saya inginnya saya ini macam ini macam ini loh. Sedangkan murid saja tajridul iradah, menghilangkan iradah Allah. Maka orang-orang sufi mengatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tak ada murabbi tak tahu rabbi. Tarekat ini adalah tarekat aulia wasiddiqin. Jadi kita kena mengikut apa-apa khibrah dia. Tak ada itirad pun, tak ada. Kita datang dengan kosong, song. Maka kata Sidi Imam Syaroni dalam bukunya Minah Husaniyah, ittabaka syuyukh, sepakat semua syuyukh wal murabbun bahwa syekh sulit membawa murid kepada Allah yang merasa mengaku dirinya saleh dan alim. Itu yang susah dibawa. Harus datang dengan kosong. Lihat di adab Tariq Sidi Abu Madian Al-Ghaus. Atau seorang yang berilmu ketika ditanya, jawabnya tak tahu. Karena kalau jawab tahu, saya tak tambahi. Kalau jawab tak tahu, bagi terus. Ada satu buku, saya baca 3 kali. Sudah 2 kali. Kali ketiga saya baca. Jadi anak macam, tak ikutlah. Karena di sana ada ngaji khas ahbab, dan malam hari ya, karena orang-orang pada siap-siap imtihan kan. Saya baca kitab yang dulu kitab tak dibaca, kalau sekarang dibaca semua dengan ahbab. Dulu hanya dibaca kepada Al-Faqir Sidi Muhammad Awad dan Sidi Mahir.
Dan ada sidi ada Muhammad Mursyid Tariqah Rasyidiyah Ahmadiyah. Jadi ada buku yang udah kena khatam latih 2 kali bersama saya juga. Jadi saya baca lagi di depan abab. Jadi ada 1, 2 atau 3 kali anak tak mengaji. Karena anak pikir itu sudah baca anak kitab. Dengan saya pun anak baca. Jadi lepas 2 hari, 3 hari anak tak mengaji. Hari keempat anak datang ke rumah saya. Anak begitu masuk isi saya mohon maaf sekali. Ada 3 hari saya tak datang. Karena saya uruskan itu pun anak uruskan apa-apa yang berkaitan dengan majelis lah. La akhir anta mazun. Ya Abu Asma. Setelah itu udah. Tetapi kamu kemarin tak hadir. Saya bentangkan itu penting sekali. Ternyata di situ baru nak paham. Rasa tersinggung lah. Ya Allah. Rasa tersinggung. Salah saya merasa bahwa saya sudah baca 2 kali. Ya, karena saya tidak baca kitab, tapi baca khibrah. Kitab ente baca mungkin paham ente, tapi paham saya khair fahmi. Setiap kali baca ada warid, kena. Saya jika baca kitab bukan menurut ini, menurut warid minallah ila qalbi. Tergantung yang datang kepada Allah, kepada hatinya yang sesuai dengan perjalanan ruhani muridnya. Jika putus saya. Di situ saya pahami perkataan itu paham yang saya pahami. Jadi ketika dia ada di situ memang kena hadir apapun yang terjadi. Macam waktu awal anak khidmah di Darul Hasanah, anak memang tiap minggu ada pengajian kan. Ada di negeri-negeri di Indonesia, ada di negeri Malaysia, tiap malam penuh tiap malam. Begitu ada syem, anak ada jadwal. Jadi anak bagi malam ini anak mengajar, malam ini mengaji, mengajar malam ini mengaji. Saya tak terus marah dengan anak. Disuruh ada murid di orang Mesir bagi Ibrahim, tinggalkan pengajian dia. Yang dia perlukan di majelis ini bukan di sana. Lalu Ahmad Mesir itu Ibrahim tinggalkan itu pengajian. Tapi Anda sudah janji dengan mereka. Tinggalkan. Anda sudah malam ini mengaji, malam ini tak mengaji karena Anda bagi pengajian. Tinggalkan. Arju bilang sama saya, karena Anda nggak bisa tinggalkan janji. Akhirnya dia kasih tahu juga, ini perintah saya, tinggalkan. Anda tinggalkan. Sampai anak sekarang tak mengaji di luar, tak bagi pengajian di luar. Akhirnya ke majelis itu baru hasilnya. Baru setelah setahun 2 paham Allah. Dan di majelis saya sering bagi isyarat. Baru anak teringat buku Fathur Rabbani. Buku Fathur Rabbani punya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Itu anak baca khatam tahun 94, 95. Tapi paham tahun 2004 di majelis saya. Setelah anak berhenti mengaji, saya ngasih macam ya tarbiyah. Baru itu yang dimaksud Sidi Abdul Qadir Al-Jilani di Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan mengatakan, wahai ulama, tinggalkan kamu mengaji. Wahai ahli ibadah, tinggalkan ibadahmu. Duduk di majlisku 2 jam lebih afdal dari ibadahmu 30 tahun. Karena kamu bersama syaitan wan nafas wal hawa. Dulu kita baca itu macam mantap sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cakap. Tak tahu maknanya apa. Tapi lepas dia kamu kepada Allah dekat, lebih perlu kepada hidupmu semuanya.
Hada ahamul aham. Karena ana rasa jika saya nasihat itu selalu ketika ana memandang mata saya semacam melotot. Itu kamu, seolah-olah saya. Jika cakap lagi, itu yang dimaksud dalam muqaddimah. Illa ba'da dukhul irsyad ini. Baru paham semua. Ya Rabbi.